Ya, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Halo, ya, hari ini kita masuk kuliah keempat. Untuk hari ini akan membahas tentang materi fungsi. Terus mohon diperhatikan nanti di akhir sesi saya akan memberikan post test. Post test itu eh, terkait dengan materi yang saya berikan pada hari ini. Jadi mohon diperhatikan. Waktunya hanya 10 menit saya setting dan itu ada 10 soal gitu ya. Nanti kita menggunakan LDRU juga. Ya, sekarang saya mulai masuk ke fungsi ya. Jadi, fungsi itu muncul karena ada suatu kuantitas yang bergantung dengan kuantitas lain. Contohnya di sini kalau misal kita ingin mencari luas lingkaran itu akan bergantung pada jari-jari lingkaran. Sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa luas lingkaran itu merupakan fungsi dari jari-jari lingkaran. Nah, suatu fungsi itu jika dia bergantung pada satu kuantitas, maka kita sebut sebagai fungsi satu peubah. Contohnya yang tadi luas lingkaran ini berarti fungsi dengan satu peubah. Peubahnya apa? Peubahnya adalah jari-jari lingkarannya. Kemudian kalau kita punya suatu fungsi yang bergantung dengan dua kuantitas, kita sebut sebagai fungsi dua peubah. Contohnya di sini misalnya kalau kita ingin menghitung luas persegi panjang, dia kan bergantung oleh panjang dan lebar ya. Jadi peubahnya ada panjangnya, yang satu lagi lebarnya. Jadi luas persegi panjang itu kita bisa katakan merupakan fungsi dari panjang dan lebar. Begitupun kalau nanti kita mungkin ada suatu fungsi yang bergantung dengan tiga kuantitas, ada juga yang empat kuantitas gitu ya. Maka nanti disebut fungsi bergantung dengan kuantitasnya itu. Kemudian, nah di sini ada variabel bebas dan ada variabel tak bebas pada fungsi itu ya. Jadi contohnya kayak tadi saya ingin menghitung luas lingkaran, berarti kita kan bergantung oleh jari-jari. Nah, jari-jari itu kita sebut sebagai peubah bebas. Jadi kita bisa memasukkan berapa nilai R-nya gitu ya, jari-jarinya. Kemudian peubah tak bebasnya adalah sebagai luas lingkaran di sini. Kenapa dia dikatakan tak bebas? Karena dia bergantung oleh variabel bebas, gitu ya. Kemudian peubah bebas itu biasanya kita sebut sebagai input dan peubah tak bebasnya sebagai outputnya. Gitu. Nah, sekarang ini ada contoh. Seorang biologiawan mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa laju mengerik jangkrik bergantung pada suhu. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa permasalahan ini juga merupakan suatu fungsi di sini ya. Jadi, fungsi dengan satu peubah. Nah, di sini peubah bebasnya apa? Peubah bebasnya adalah suhu. Jadi, mengerik jangkriknya itu bergantung oleh suhu. Kemudian ada contoh lagi, contoh yang kedua, kalau saya punya fungsi G X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya, sama dengan 4X1 kali X2 dikurangi X4 tambah 3X2 kali X5 ditambah 3/8 X3. Dan di sini katakan G merupakan fungsi 5 peubah. Ya, karena apa? Karena kita punya peubah bebasnya yaitu ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian contoh yang berikutnya di sini, kalau saya ingin membuat suatu kotak tanpa tutup ya, terbuat dari karton dengan lebarnya 20, panjangnya 30, kemudian kita memotong ujung-ujungnya gitu ya. Keempat ujungnya itu kita potong dengan sisi X, ya dipotongnya bujur sangkar ya. Kemudian kita bisa menyatakan volume kotak tersebut sebagai fungsi dari sisi bujur sangkar. Jadi di sini kalau saya gambarkan, nah ini saya gambarkan ini kotaknya gitu ya, kartonnya, kertas kartonnya, panjangnya 30, lebarnya 20. Kemudian ujung-ujungnya kita potong sejauh X gitu ya, selebar X, sorry. Kemudian setelah kita potong, kalau saya gabungkan,
atau saya lipat gitu ya, nanti akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat volume suatu balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya fungsi dengan 3 peubah, tapi di sini karena panjang, lebar dan tingginya masing-masing sama peubahnya gitu ya. Peubahnya adalah X nantinya di sini, jadi bisa disebut sebagai fungsi dengan satu peubah, nanti variabelnya ya X-nya saja gitu ya. Nah, sekarang panjangnya adalah karena tadi di awal kita punya 30, kemudian dipotong ujung-ujungnya ini sejauh X gitu ya, maka kita panjangnya berkurang, jadinya lah 30 min 2X. Lebarnya pun begitu, lebarnya tadinya 20, kita potong ya ujung-ujungnya selebar X, jadi kita punya 20 min 2X, kemudian kita kalikan tinggi ini adalah berdasarkan kita X yang kita potong tadi ya. Jadi di sini kalau Anda kalikan dapat fungsinya yang ini ya. Jadi ini merupakan peubah dengan satu variabel bebasnya yaitu X. Kemudian saya lanjutkan. Masuk ke definisi fungsi di sini. Nah, definisi fungsi. Fungsi adalah aturan yang memetakan setiap objek X di suatu himpunan D. Himpunan D itu adalah daerah asal ke sebuah objek tunggal Y di himpunan Y sebagai daerah hasil. Nah, kemudian fungsi dilambangkan dengan huruf kecil seperti F atau G gitu ya. Kemudian notasinya seperti ini. Jadi kita bisa F gitu ya, titik 2 himpunan D gitu ya, dipetakan ke himpunan E. Nah, ini kita katakan F adalah suatu fungsi dari D ke E. Kemudian domain itu himpunan semua nilai yang menyebabkan suatu fungsinya itu adalah bernilai benar gitu ya, atau real nyata. Kemudian range di sini adalah himpunan semua nilai fx yang real untuk x dalam domain. Nah, mungkin Anda ingat ya, kalau dulu belajar ada domain, kemudian ada kodomain. Kira-kira yang dikatakan kodomain itu apa ya? Kodomain itu yang mana? Halo? Tidak ada yang jawab ini? Yang E-nya bukan, Bu. Yang E kodomain. Oke, yang E-nya adalah kodomain. Terus kalau range-nya? Range itu ada di mana ya? Jadi range itu ada di E ya. Jadi dalam hal ini nanti range itu merupakan bagian dari himpunan bagian dari E. Jadi bisa saja dia sama dengan E atau juga bisa bagiannya gitu ya. Saya akan masuk ke materi tentang domain. Sorry, saya ulangi lagi ke sini. Nah, sekarang kalau saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, jadi kita akan mencari domain dan range-nya ya. Di sini daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Kemudian daerah hasilnya adalah himpunan interval, ini untuknya interval ya, interval dari 0 sampai tak hingga. Kira-kira Anda bisa paham nggak nih fungsi x kuadrat kenapa daerah asalnya bilangan real, kemudian daerah hasilnya adalah ini. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Atau saya ke sini dulu ya. Mungkin saya ini kan. Oke, tadi kita punya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, di sini kita bisa mengibaratkan suatu, saya punya mesin gitu ya.
misalnya ini mesin gitu ya. Saya gambarkan lah, ini mesin, ini keluarannya gitu ya. Jadi tadi kan dikatakan domain itu adalah sebagai inputan gitu ya. Input yang masuk ke dalam mesin ini mesin fx sama dengan x kuadrat. Kemudian range itu adalah nanti inputan yang di sini yang keluar gitu ya. Saya ganti warna deh. Ini kita katakan sebagai range. Jadi kita misalnya nih, kalau saya masukkan angka 0 gitu ya. 0 saya masukkan ke dalam mesin. Dia akan keluar. Keluarnya berapa? Oh, keluarnya adalah 0. Kemudian kalau saya masukkan bilangannya misalnya 1/4 atau min 1/4 gitu ya. Saya masukkan ke dalam mesin, keluarannya adalah 1/16 ya. Oke. Kemudian saya masukkan lagi, kalau saya masukkan ke dalam mesin itu misalnya nilainya akar 2. Nah, akar 2 kalau saya masukkan ke dalam mesin, keluar nih. Berapa keluarnya? Yaitu 2. Nah, di sini kita bisa, ya ini saya mengambil suatu sampel bilangan ya. Jadi ada 0, terus ada 0 misalnya bilangan bulat, ini bilangan rasional, ini bilangan irasional. Kalau saya masukkan, oh ini menghasilkan outputnya ada keluar semua gitu ya. Maka artinya apa? Maka artinya di sini domainnya itu nilai masukannya adalah bilangan real ya, karena bisa saya masukkan semua. Kemudian outputnya, kita perhatikan di sini, mungkin nggak outputnya itu akan menghasilkan suatu bilangan negatif? Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya hasil dari pangkat itu nggak mungkin negatif. Ya, oke. Karena kalau kita pangkatkan, hasilnya tidak mungkin negatif ya. Jadi di sini bilangan negatif tidak mungkin ya. Terus mungkin nggak 0? Oh mungkin gitu ya. Keluarannya akan keluar angka 0 kalau saya masukkan inputannya adalah angka 0 itu sendiri. Mungkin nggak hasilnya dia bilangan rasional gitu ya. Oh mungkin keluarannya ini bilangan rasional ya. Contohnya kalau saya masukkan min 1/4, keluarannya adalah 1/16. Mungkin nggak keluarannya bilangan irasional. Mungkin saja gitu ya. Misalnya Anda masukkan berapa gitu bilangan rasional di sini, misalnya 0,1234567 gitu ya. Terus Anda kuadratkan, nanti kan akan keluar ya di sini. Nah, jadi makanya tadi kita bisa mengatakan di sini, jadi domain F-nya itu adalah himpunan bilangan real. Kemudian range-nya adalah tadi mulai dari 0 ya. Kita bisa tuliskan gini juga sih. Himpunan misalnya Y gitu ya, di mana Y-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya elemen bilangan real. Saya bisa tulis gini. Atau kalau Anda mau pakai notasi interval, ini adalah 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi saya punya contoh yang kedua adalah, apa yang kedua tadi ya? Sorry, cancel. Saya cancel dulu deh. Oh ya ini. Contoh yang kedua, kalau saya punya fungsinya x tambah 2 gitu ya, di sini x tambah 2. Kalau x tambah 2, ini adalah memetakan setiap bilangan real x ke x tambah 2 gitu ya, ke x tambah 2. Di sini daerah asalnya adalah
bilangan real, kemudian daerah hasilnya adalah bilangan real. Nah, seperti tadi lagi, kalau Anda buat suatu kayak mesin gitu ya, tadi ya mesin angka, di sini fungsinya X tambah 2, kalau Anda masukkan gitu ya, ada 0, Anda masukkan, terus misalnya min sepertiga, terus Anda masukkan lagi misalnya akar 3, ini mewakili dari ini aja ya, saya bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional. Nah, kalau kita masukkan, keluar gak nih angka-angka ini? Oh, X. Kalau X-nya saya ganti dengan 0, keluar gitu ya. Di sini keluar 2. Terus kalau saya masukkan min sepertiga, keluar juga lagi, keluar berapa hasilnya? Ya, Anda tinggal hitung, min sepertiga ditambah 2. Berapa tuh? 5/6 ya? Kan keluar ya. Terus kalau saya punya akar 3 saya masukkan, oh keluar lagi. Ini hasilnya adalah akar 3 ditambah 2. Itu ya. Ini akar 3-nya nggak kelihatan ya. Nah, jadi artinya apa? Saya masukkannya di sini adalah, jadi domainnya itu bilangan real, sedangkan dari hasilnya juga kita dapatkan bilangan real. Nah, sekarang kemudian saya punya fungsinya sekarang 1/x. Nah, di sini daerah asalnya katanya dan daerah hasilnya adalah himpunan X elemen bilangan real di mana X-nya tidak sama dengan 0. Kira-kira kenapa ini ya tidak sama dengan 0? Ada yang bisa jawab? Kenapa ininya tidak sama dengan 0? Syaratnya? Anda ingat lagi fungsinya ya. Di sini kalau saya gambarkan lagi mesinnya ya. Saya ganti warna hijau. Misalnya saya punya ini mesinnya. Ini fungsinya sekarang 1/x. Nah, di sini saya masukkan angkanya misalnya angka 2 gitu ya. 2 saya masukkan, maka akan keluar di sini berapa? Setengah ya. Angka 2-nya. Kemudian kalau saya masukkan lagi bilangannya misalnya akar 3 gitu ya. Akar 3 mau ke bilangan ya, irasional. Akar 3 kalau saya masukkan, oh bisa keluar gitu ya. Nanti 1/akar 3 atau akar 3/3 ya. Akan keluar sini akar 3 dibagi 3. Ada nilainya ini kan ya, berapa ya? Anda tinggal hitung pakai kalkulator aja, yang penting ada keluar gitu ya. Terus kemudian kalau saya masukkan misalnya min 1/10 saya masukkan. Maka saya masukkan ke dalam mesin, oh keluar nih angkanya. Berapa angkanya? Berarti min berapa nih? Min 10 ya. Nah, kemudian kalau saya masukkan ke dalam mesin, itu 0. Nah, kalau 0, jadi masukkan ke dalam mesin 1/0. Nah, 1/0 adalah tidak terdefinisi gitu ya. Maka yang 0 ini dia tidak akan keluar hasilnya di sini. Jadi maka kita batasi 0 nggak boleh masuk ke dalam mesin gitu ya. Jadi adalah daerah asalnya sebenarnya ini. X elemen bilangan real di mana X-nya tidak boleh 0. Jadi yang lainnya pun boleh gitu ya. Terus daerah hasilnya yang keluaran ini juga di sini nanti yang keluar mungkin saja dia bilangan apa nih? Bilangan rasional, bilangan irasional, terus bilangan bulat gitu ya. Tapi nggak mungkin dia bulat negatif ini ya. Tapi nggak mungkin dia akan keluar hasilnya 0 gitu. Nggak pernah nyampe dapat hasilnya 0. Kenapa? Karena fungsi 1/x kalau Anda perhatikan grafiknya itu kan kalau 1/x ini kalau kelihatan. Nah, gambarnya kan seperti ini ya. Dia tidak akan memotong sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Ini untuk X dan Y-nya positif semua ya saya ambil ya. Sebenarnya bisa aja saya ngambil X yang negatif.
gitu. Tapi gambarnya akan seperti ini kira-kira. Jadi artinya apa? Dia tidak pernah memotong di sumbu X, jadi nggak pernah akan mencapai X yang nggak boleh gitu ya. Y-nya juga nggak akan pernah ke 0. Ya, sampai sini bisa dipahami atau tidak untuk masalah domain? Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. Atau saya kasih contoh ini dulu ya, soal ya. Anda mengerjakan ya latihan nih. Saya di sini aja deh. Kertas kosong. Oke, kalau saya punya fungsinya f(x) sama dengan 1 per x kurang 10 deh. Tentukan domain dari f-nya apa, range-nya juga apa. Silakan saya share. Anda mengerjakan. Kira-kira domainnya apa, range-nya apa? Ya, Anda bisa mengibaratkan seperti saya tadi ya, pakai logikanya misalnya mesin, punya mesin fungsi. Oke, digambar sama Mas Ardian. Ya, sekarang masukannya apa? Gak apa-apa, bareng-bareng silahkan itu. Udah ada gambar mesinnya. Anda masukkan misalnya mewakili ada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, itu ya. Oke, katanya kalau 2 dimasukkan, keluarannya adalah min 1/8. Oke, masukkan berapa lagi? Ayo, Patia. Berapa? Meski. Kalau dimasukkannya, saya masukkan X-nya misalnya 2/3. Misalnya 2/3. Keluarannya berapa tuh? 2/3 dimasukkan, keluarannya berarti 1 per berapa tuh? Oke, Mas Ahmad menuliskan di sini domainnya adalah ini kalau himpunan pakai ini ya Mas, nulisnya pakai kurung kurawal. Ini ya X elemen bilangan real ya. Ya.
Jadi berapa tadi? 2/3 ya. 2/3 kalau saya masukkan berapa keluarannya di sini tadi? Oh, min 3/28 dia yang jawab. Oke, sekarang kalau saya masukannya di sini adalah akar 3. Keluar nggak tuh? Akar 3 kalau saya masukkan keluarannya apa? 1/akar 3 dikurangi 10 ya. Ya, berarti kalau Anda keluar hitung dengan kalkulator ini akan keluar. Oke, udah paham ya. Nah, jadi di sini domainnya adalah himpunan X elemen bilangan real, di mana X-nya syaratnya tidak boleh sama dengan 10. Kenapa? Kalau X-nya sama dengan 10, Anda masukkan ke dalam fungsinya, maka dia akan tidak terdefinisi. Oke, sekarang range-nya bagaimana? Hasil-hasilnya yang keluarannya ini kira-kira berapa nih? Kira-kira berapa? Mungkin nggak dia hasilnya tepat 0 gitu? Mungkin nggak? Ya, kalau di sini tidak mungkin memotong di 0 ya. Hasilnya nggak mungkin 0. Kenapa? Karena ingat seperti tadi, kalau saya punya grafik 1/x-10, itu tidak akan memotong di sumbu X dan juga tidak akan memotong di sumbu Y. Jadi, kira-kira gimana? Tadi kita perhatikan nih hasilnya ada yang bilangan rasional gitu ya. Mungkin ada bilangan irasional. Mungkin juga ada bilangan bulat ya. Di sini kita bisa dapatkan bilangan bulat juga. Jadi kira-kira range-nya itu gimana ya? X elemen. Oh iya, kalau kita bicara, saya tadi lupa, mungkin ada yang salah saya dia. Ya, kalau range itu kan berarti kalau saya punya ini fungsinya fx, berarti kan variabel bebasnya di x ya. Sedangkan peubah tak bebasnya adalah y. Jadi mungkin untuk menuliskan range ini jangan x tapi diganti dengan y gitu ya. Y elemen bilangan real. Terus ada syaratnya nggak yang bagaimana? Oke, y-nya tidak mungkin sama dengan 0. Oh, di sini ada yang menjawab, Fatia, X-nya tidak mungkin sama dengan berapa? 10 ya, Mbak? Kenapa tidak mungkin sama dengan 10? Ya, bisa ya. Jadi saya tutup. Jadi Anda udah paham ya. Saya lanjutkan, saya masuk ke materi. Oke, sekarang saya saya lanjutkan ke sini, jenis-jenis fungsi. Nah, jadi di sini nanti tuh fungsi itu akan terbagi ada 2 gitu ya, secara besarnya. Jadi ada fungsi aljabar dan ada juga fungsi transenden. Nah, fungsi aljabar itu nanti ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi pangkat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Sedangkan fungsi transenden itu ada fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi trigonometri balikan gitu ya. Lalu ada fungsi hiperbolik dan fungsi hiperbolik balikan. Sekarang saya masuk ke fungsi konstan ya. Kalau fungsi konstan itu artinya berapapun nilainya gitu ya, dia akan tetap. Jadi contohnya gini, kalau saya punya fx sama dengan
4 gitu ya. Nah, ini artinya apa? Nilai X berapapun, dia akan bernilai 4. Jadi kalau saya gambarkan, grafiknya itu kira-kira gini ya. Sorry. Nah, ini di sini 4 nilainya. Jadi berapapun nilai X gitu ya, X dan X positif atau negatif, dia selalu bernilai 4. Kita sebut dengan fungsi konstan gitu ya. Kemudian ada fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini adalah jadi inputnya akan sama dengan outputnya gitu ya. Atau bisa saya tuliskan fungsi identitas itu contohnya gini ya. Gx sama dengan X. Nah, karena input akan sama dengan output. Jadi kalau saya masukkan 1, keluarnya 1. Saya masukkan min setengah, keluarnya min setengah. Ya. Nah, berarti di sini grafiknya kira-kira gimana nih? Kira-kira grafiknya gimana? Kalau saya ini punya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Silahkan, kira-kira gimana gambar grafik Gx sama dengan X? Oke, makasih Mas Ahmad. Ya, gambarnya seperti ini ya. Ini grafik Y sama dengan X. Jadi ini garis lurus gitu ya, yang apa lurus gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang masuk ke fungsi linear ya. Fungsi linear. Nah, bentuk baku fungsi linear itu adalah fx sama dengan mx tambah b. Nah, di sini m-nya ini kita sebut sebagai gradien gitu ya. Gradien itu adalah garis kemiringan. Kemudian b-nya ini adalah nanti disebut sebagai intercept gitu ya. Artinya dia titik potong dengan sumbu y. Nah, di sini saya punya contoh nih. Grafik dari fungsi y sama dengan 2x tambah 1. Kalau saya gambarkan kan seperti ini ya. Ini x-nya, ini y-nya. Nah, ini grafiknya seperti garis lurus. Jadi kalau saya ambil x-nya 0, maka nilainya 1 y-nya. Kalau saya ambil x-nya 1, nilainya jadi 3, dan seterusnya. Nah, di sini mempunyai gradiennya katanya 2, kemiringan. Nah, kemiringan itu maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya di sini kalau saya ambil misalnya 2 buah titik sembarang di sini ya. Misal saya ambil titik yang ini nih. Ini titik berapa ya? Koordinatnya berarti kan 0,1. Dan yang ini titiknya adalah 1,3. Nah, kita bisa menghitung gradien. Gradien itu ada kemiringannya gini ya. Jadi kalau saya tarik garis ke sini, ini nggak kelihatan ya. Sebentar saya ganti warna deh. Saya tarik garis nih misalnya. Atau saya besarkan dulu. Ini udah besar ya? Salah. Saya besarkan, ya ini saya tarik garis gini. Nah, gini deh. Saya tarik gini ya. Sebenarnya garisnya putus-putus, tapi ini nggak memungkinkan untuk putus-putus. Nah, kemiringan, Anda ingat lagi, M itu sebenarnya adalah, jadi Y per X gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya kayak gini, Y-nya itu kan yang ini nih, berarti jaraknya ada berapa nih? Dari 3 ke 1 gitu ya, jadi sama dengan 2. Terus dibagi X-nya, X-nya berapa? Dari 0 dengan 1, jaraknya ada sebanyak 1, jadi akan sama dengan 2. Nah, sekarang sama dengan 2, sini aja ya. Kemudian kalau saya ambil lagi titik sembarang nih, koordinatnya yang ini, misalnya saya ganti warna dulu. Titiknya ini sekarang, ini berapa nih? Koordinatnya adalah, ini kan 0, min 1, min 2 ya. Min 2, kalau min 2 dimasukkan, hasilnya berapa nih? Min 4 tambah 1, min 3 ya. Min 3. Kemudian saya ambil titik yang ini. Titik yang sini nih, titik 2, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2,5. Nah, sekarang kalau kita ngitung juga, kita tarik garis. Saya tarik garis, berarti ini juga gradiennya akan berapa tuh? Kita kurangi 5 min 3 gitu ya. Berarti 8. Kemudian X-nya 2 min 2 gitu ya. Terus ini 4. Akan sama dengan 2.
Nah, gradiennya akan sama terus kemiringannya, artinya gitu ya. Jadi kemiringan dari fungsi ini adalah 2x kemiringan adalah sama dengan 2. Ini adalah fungsi linier, gitu ya. Terus saya lanjutkan. Di sini ada contoh. Saya punya data seperti ini tentang hasil penelitian, misalnya dari laju mengerik jangkrik bergantung pada suhu. Jadi kalau pada suhunya 50, dia ininya 20 gitu ya. Kemudian kalau 55, 46 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Dengan menggunakan data pertama dan terakhir, Anda carilah fungsi linier yang menggambarkan ketergantungan antara suhu dan laju mengerik. Jadi kalau saya misalkan di sini kan berarti variabel bebasnya adalah suhunya ya. Jadi di sini kalau saya ambil ini X-nya gitu ya. Terus kemudian laju mengeriknya itu sebagai Y. Maka gimana mencarinya nih? Untuk data pertama misalnya saya punya berarti titik berapa nih? 50,20 ya. Kemudian yang terakhir adalah 65,91. Nah, di sini sekarang kita ingin mencari fungsi liniernya. Anda ingat di SMA mungkin Anda pernah belajar di sini adalah kalau misalnya saya tulis ini X1, Y1, yang ini X2, Y2, maka kita bisa membuat suatu persamaan garis. Bagaimana? Silakan, saya persilakan Anda menuliskan. Masih ingat nggak rumusnya apa? Jangan pakai apa tuh? Oh, M ya? Kalau kita punya dua buah titik yang kita ketahui, terus kita ingin membuat persamaan garis, kira-kira rumusnya apa? Ada ingat nggak? Oke, apa tuh? X1 ditambah di sini kita nggak mencari gradien. Nggak mencari gradiennya dulu ya. Jadi Anda langsung gimana? Masih ingat persamaannya? Oke. Y min apa? Saya punya dua buah titik tuh. Y min. Ayo Mas Ahmad. Y min. Oke, Y min Y1 ya. Terus dibagi Y min Y2. Y2 min Y1 ya, oke, sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Oke. Ya, itu adalah persamaannya. Nah, di sini nanti Anda tinggal masukkan kan titik-titiknya tuh ya. X1-nya 50, Y1-nya 20, kemudian X2-nya 65, Y2-nya 91. Nanti Anda bisa masukkan ya. Jadi nanti bentuknya Y sama dengan apa gitu ya. Ya, itu Anda bisa latihan di rumah saja. Kemudian yang B, gunakan fungsi tersebut untuk memprediksi laju mengerik jangkrik pada suhu 80. Nah, nanti kan kalau Anda ngerjakan yang A, Anda akan dapatkan suatu persamaan ya. Persamaan nanti Anda bisa dapat dari sini nih. Misalnya Y sama dengan apa nanti nih. Bentuknya kan nanti mungkin MX plus B gitu ya. Ini tapi ada angkanya, M-nya berapa dari sini, B-nya berapa, Anda bisa dapatkan. Kemudian untuk yang jawab yang poin B ini,
Anda tinggal masukkan saja nanti X-nya Anda gantikan dengan 80 gitu ya, nanti dapat nilai Y. Itu ya, saya rasa bisa dipahami ya. Untuk yang ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Saya lanjutkan di sini. Di sini ada fungsi permintaan gitu ya. Saya menuliskan ada fungsi penawaran. Nah, ini sebenarnya mungkin di Anda nanti belajar ya di teknik pertanian. Saya cuma sekilas saja di sini bahwa nanti fungsi permintaan itu adalah karena dia bergantung oleh variabel harga, misalnya di sini ya. Jadi antara jumlah barang jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga. Nah, ini kita bisa katakan bahwa fungsi permintaan ini kan bentuknya ini ya. Ini kita sebut juga sebagai fungsi linier gitu ya. Saya hanya menekankan bahwa ini fungsi linier. Jadi saya sekilas saja, kemudian ada fungsi, ini juga grafiknya ya. Fungsi permintaan nanti grafiknya seperti ini. Kemudian ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran juga nanti ini kita sebut sebagai fungsi linier ya. Jadi di sini variabelnya ada variabel harga gitu ya. Nah, harga itu bergantung oleh apa gitu, banyak yang ininya yang mempengaruhinya. Nah, di sini nanti bentuk umumnya seperti ini ya. Ini juga merupakan, kalau kita perhatikan dia merupakan fungsi linier. Nah, ini grafiknya seperti ini gitu ya. Ya, sekarang saya lanjut ke, nah ini latihan. Oke, latihan dulu ya. Sekarang Anda kerjakan. Ini nanti, oke, langsung di sini saja ya. Kelamaan. Silahkan. Kalau saya punya fungsinya fx sama dengan akar x tambah 3, domainnya apa, range-nya apa? Nggak kelihatan tapi Mas Aldi, Mas Ahmad itu ketutup kalau saya. X elemen, saya kecilin dulu deh. X elemen apa itu domainnya? X elemen bilangan real, di mana X-nya? Sekarang kalau saya masukkan bilangannya negatif, bisa nggak ya? Lebih besar sama dengan berapa? Sama 3. Yang lain? Yang lain bagaimana? X elemen bilangan real, di mana syaratnya X-nya
Ya, ini ada jawabannya. Tadi Mas Ahmad, Mas Aldi ya, sama Mbak Mega. Mbak Monika. Oke. Ya, sekarang ada 4 jawaban nih. Sekarang kita perhatikan ya. 4 jawaban. Yang pertama punya Mbak Mega dulu. Domainnya katanya X lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau 0 saya masukkan, oke, keluar. Kalau saya masukkan X-nya min 1, kira-kira keluar nggak? Kalau min 1 saya masukkan X-nya, berarti berapa tuh? Min 1 akar dari 2 ya. Akar dari 2 ada nilainya. Kalau saya masukkan min 2, masih mungkin nggak? Oh, masih mungkin juga. Kalau saya masukkan X-nya min 2, berarti akar dari 1 ada nilainya kalau kita cari kalkulator ya. Kemudian kalau saya masukkan X-nya min 3, boleh nggak? Boleh min 3 gitu ya. Min 3, saya masukkan min 3 tambah 3 itu sama dengan 0. Akar dari 0 berapa? Nah ini hati-hati, seringnya Anda menjawabnya akar dari 0 tuh nggak ada gitu ya. Padahal akar dari 0 ya 0 gitu ya. Jadi min 3 itu masih memungkinkan. Nah berarti kalau min 4, nah min 4 mungkin nggak? Kalau saya masukkan X-nya min 4, kalau saya masukkan min 4, jadi nanti akar min 1 ya. Nah, akar min 1 tidak ada di bilangan real, dia ada di bilangan kompleks. Jadi kita nggak boleh ngambil X-nya yang lebih besar sama dengan min 3 gitu ya. Jadi yang ini salah ya, punya Mbak Mega ya. Ini bukan 0, jadi seperti ini yang punya Mas Aldi benar, sama Mas Ahmad juga ini benar. Ini tadi kurang sama dengannya ya, Mbak. Nah, kemudian yang range-nya, ini saya tulis min 3. Range-nya kira-kira gimana? Y elemen bilangan real, di mana Y lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Jadi, kapan dia keluar hasil atau outputnya itu keluar angka 0? Ya, pada saat tadi kita masukkan X-nya sama dengan min 3 gitu ya. Kalau saya ambil X-nya sama dengan min 3, nanti output yang keluar ini adalah 0 gitu ya. Terus mungkin nggak hasilnya bilangan negatif? Oh, nggak mungkin, karena hasil dari akar, kalau kita bicara di bilangan real tuh pasti hasilnya lebih besar sama dengan 0. Jadi range-nya ya ini ya. Oke, ini bisa tuliskan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Atau kalau ditulis dalam notasi interval gimana? Y lebih besar sama dengan 0. Seperti apa? Oh iya, tadi domain juga kita bisa nuliskan dalam bentuk notasi interval ya. Jadi domain F-nya itu sama dengan, karena ini mulai dari min 3 ya. Berarti saya bisa tuliskan min 3. Nggak muncul. Oh, sorry. Saya hapus dulu. Min 3, 0 gini ya. 0, sorry. Hapus. Ya, domainnya adalah min 3 ini, minnya kok hilang. Min 3 sampai tak hingga, kemudian range-nya bisa dalam bentuk interval ya seperti ini ya. Tulisnya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya untuk nomor 1. Nah, sekarang nomor 2, kira-kira bagaimana? Saya permasalahan di sini, biaya tetap yang diperlukan untuk pembuatan stereo adalah 9.600.000 rupiah. Sedangkan biaya peubah yang diperlukan adalah 800.000 per stereo. Carilah biaya yang diperlukan untuk memproduksi 700 stereo. Jadi gimana nih? Ya, yang tadi tolong dihapus dulu ya. Mas-mas yang tadi nulis, karena saya nggak bisa ngapus, kecuali yang tulisan saya.
Saya hapus yang punya saya. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 gimana nih? Ini tadi siapa yang coret ya? Oke, terima kasih. Ya, nomor 2 gimana? Nanti ini berarti fungsinya fungsi linear ya. Jadi Anda buat ini menjadi fungsi linear. Kira-kira seperti apa? Sekarang Anda perhatikan soalnya. Biaya tetap berarti berapapun misalnya stereo yang kita buat, biaya tetapnya adalah 9.600.000. Kira-kira tadi kan kita punya persamaan linear itu kan bentuknya Y sama dengan MX tambah B. Kira-kira yang 9 jutanya itu sebagai apa ya? Sebagai M-nya, sebagai X-nya, sebagai B-nya, atau sebagai Y-nya? Sebagai Y. Yang 700-nya jangan dicari dulu Mbak Monika. Jadi kita masuk ke menuliskan dulu persamaannya kira-kira gimana? Persamaan seperti yang saya tulis gini nih. Kita buat dulu persamaan ininya. Persamaan fungsi linearnya seperti apa? Oke, ini Mas Ardian sudah mencoba menuliskan di sini fungsinya adalah Y sama dengan 800.000 X ditambah 9.600.000. Mbak Mega menuliskan 9.600.000 sama dengan 800.000 kali X gitu ya. B-nya berarti yang mana Mbak? B-nya 0 berarti dalam hal ini ya. Kemudian Mas Ahmad menuliskan 8.000 X tambah 99.600.000 ya.
Oke. Kemudian siapa nih? Mas Aldi juga menuliskan Y sama dengan 800.000 X tambah 9.600.000. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya di sini. Di sini dikatakan tadi biaya tetap. Nah, biaya tetapnya 9.600.000 itu kita bisa tuliskan ini sebagai B-nya gitu ya. Yang ini B-nya. Biaya tetapnya. Kemudian 800.000 per stereo gitu kan bergantung. Jadi kita punya variabel bebasnya adalah stereonya ya. Stereo ini adalah sebagai X kalau di sini. Terus yang 800.000-nya. Nah, 800.000-nya ini adalah nanti jadi M-nya gitu ya. Maka nanti persamaannya ya seperti yang temannya ini buat gitu ya. Oke. Nah, sekarang berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi 700? Berarti untuk yang 700 tinggal Anda gantikan X-nya dengan 700 gitu ya. Nanti Anda peroleh hasil Y-nya gitu. Berapa? Dihitung kalau X-nya 700, berapa tuh? Dapat nilai Y-nya. 800.000 dikali 700 ditambah 9.600.000. Hasilnya sama dengan ya, nanti Anda bisa hitung ya. Ini tinggal menghitung saja. Saya lanjutkan, takut nggak keburu soalnya nanti kita kuis jam 8.50 ya. Saya setting jam 8.50 kita akan ada, bukan kuis, ini post test. Post testnya itu nanti akan masuk ke nilai tugas terstruktur ya. Jadi saya lanjutkan, ini kita cukupkan dulu latihannya. Sekarang masuk ke nanti ada juga, ini latihan juga ya. Nanti Anda di rumah buat, ini saya punya data seperti ini. Ada umur, massa, volume, produksi glukosa. Kemudian nanti Anda disuruh membuat suatu persamaan gitu ya. Dari M sebagai fungsi linear dari U. Artinya U-nya ini nanti sebagai variabel bebasnya ya. Variabel bebasnya. Yang ini MVP-nya sebagai variabel tak bebas. Ini seperti yang tadi. Dengan menggunakan data pertama dan terakhir, berarti ada misalnya untuk cari M dan U gitu ya. M-nya ini kan data pertamanya 2,5 gitu ya, B-nya 0,5. Terus terakhirnya ini 7,0 dengan 2,0. Nanti Anda buat persamaan linear gitu ya. Dengan menggunakan yang tadi itu. Pakai rumus yang kalau saya punya X1, Y1, kemudian X2, Y2, dan seterusnya gitu ya. Begitupun nanti yang V dengan U, tinggal Anda ganti V dengan U gitu ya. Terus atau P dengan U. Oke, saya lanjutkan di sini. Kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini A, B, dan C-nya adalah suatu konstanta. Nanti grafiknya berupa parabola gitu ya. Nah, parabolanya ini terbuka ke atas atau ke bawah bergantung oleh nilai A-nya ya di sini. Kemudian ini ada contoh grafik Y sama dengan X kuadrat, bentuknya seperti ini ya. Untuk fungsi kuadrat nanti kita punya suatu titik simetri ya, ada titik simetrinya. Dalam hal ini kalau yang ini titik simetrinya di sini ya, di X sama dengan 0. Nah, kemudian ya ini tadi saya bilang, dia jadi grafiknya itu akan terbuka ke atas dilihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya besar 0, terbuka ke atas atau cekung ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, dia akan cekung ke bawah. Nah, di sini ada sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya itu adalah titiknya di sumbunya di garis ya, garis X sama dengan min B per 2A. Nanti
di garis ini akan ada titik puncak atau titik minimumnya ya. Di sini ada titik puncaknya gitu ya di ujung-ujung ini. Nah, di sini ada belum, saya lupa. Titik puncak itu rumusnya belum ada ya. Kalau titik puncak atau titik yang di sini kira-kira apa ya gambarnya ya? Koordinatnya Y sama dengan apa berarti? Atau kalau saya punya gini deh, titik puncak koordinatnya apakah ada yang ingat? Titik puncak rumusnya apa? Ininya. Silahkan dituliskan. Terus yang satunya lagi sebelah sininya apa? Kan ada dua nih. Kalau titik puncak berarti koordinat ya. X, Y. X-nya ada yang ini min B per 2A. Kemudian yang Y-nya kira-kira apa? Ada yang ingat? Oke, D per 4A. Negatif atau enggak, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Mega. Ya, jadi titik puncaknya itu kita bisa mendapatkan ini ya, seperti ini. Jadi koordinatnya adalah min B per 2A, kemudian min D per 4A. Ini adalah untuk yang titik puncak. Kemudian ada kita punya diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini diskriminan itu nanti berfungsi untuk melihat akar-akar dari persamaan kuadratnya ya. Jadi kalau D-nya besar 0, dia pasti akan memotong di dua titik gitu ya. Contohnya ini saya punya gambarnya gini. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0 gitu ya, maka nanti hanya memotong sumbu X di satu titik. Nah, ini satu titik. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X atau akar-akarnya tidak real dan tidak nyata ya. Jadi gambarnya seperti ini. Saya punya 4 kemungkinan. Sebenarnya bisa ada lagi yang lain gitu ya. Pokoknya artinya dia melayang ya. Tidak memotong di sumbu X. Nah, sekarang ini ada contoh nih. Kita suruh menggambarkan grafik dari 8 tambah 2x min x kuadrat. Di sini kita cari nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita lihat A-nya ternyata min 1 gitu ya. Kurang dari 0. Makanya grafiknya cekung ke bawah. Kemudian sumbu simetrinya kita hitung. Min B per 2A dapatnya adalah 1. Gitu ya. Jadi garis X sama dengan 1 merupakan simetrinya. Kemudian diskriminannya kita hitung, di sini dapatnya 36. 36 itu besar dari 0, artinya dia akan punya dua akar real yang berbeda. Kemudian kita dapatkan pembuat nolnya gitu ya, dari fungsi ini kita faktorkan, dapat nilai akar-akarnya adalah x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan min 2. Nah, kita kemudian di sini kalau Anda gambarkan nanti grafiknya akan seperti ini gitu ya. Ya, ini sebenarnya sekarang banyak aplikasi, operasinya nanti saja ya. Sebentar, sekarang jam berapa ya? Jam 8.43. Oh ya sudah. Saya rasa kuliahnya kita cukupkan dulu ya. Ini kuliah ini saya rekam, nanti Anda bisa lihat. Jadi kalau misalnya ada yang terganggu sinyalnya, Anda bisa tonton gitu ya, kapanpun. Kemudian Anda siap-siap di Eldiru, saya membukanya post-testnya itu adalah jam 8.50 ya, tapi mungkin suka berbeda di setiap ininya. Jadi Anda dari sekarang mulai siap-siap saja.
Jangan sampai ini ya, jangan sampai terlambat. Waktunya hanya 10 menit. Ya, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda boleh live, kemudian Anda langsung gabung di yang post-testnya ya.